Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Miss Rahmi. Kalian sudah siap belajar? Oke, hari ini kita akan belajar tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Indonesia dijuluki sebagai negara maritim sebab sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari perairan dan merupakan negara kepulauan. Luas lautan Indonesia mencapai 3 juta kilometer persegi. Ada 2 samudra yang mengapit negara kita, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jumlah pulau di Indonesia yang tercatat hingga tahun 2021 ini adalah 17.000 pulau. Karena kondisi geografis tersebut, maka penduduk Indonesia memerlukan alat transportasi yang bisa memudahkan untuk berpindah tempat. Alat transportasi yang bisa digunakan adalah transportasi darat, laut, dan udara. Pemerintah harus menyediakan alat transportasi beserta sarana pendukungnya. Transportasi darat yang biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah mobil, baik itu mobil pribadi maupun mobil angkutan umum, motor, dan bis. Pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarananya seperti jalan raya, rambu lalu lintas, lampu penerangan jalan, dan lain-lain. Selain itu, ada kereta. Kereta di Indonesia ada yang antar kota, ada yang dalam kota. Kereta dalam kota, khususnya di Jakarta, ada beberapa jenis, seperti komuter lain, LRT, dan MRT. Selanjutnya, transportasi air. Karena Indonesia negara kepulauan yang dikelilingi oleh lautan, maka dibutuhkan sarana dan prasarana agar antar pulau itu bisa terhubung. Selain untuk mengangkut orang, alat transportasi laut juga digunakan untuk mengangkut barang-barang kebutuhan masyarakat di pulau tersebut. Biasanya, masyarakat Indonesia menggunakan alat tradisional seperti perahu untuk menyeberang apabila jaraknya dekat. Sedangkan, untuk yang jaraknya jauh, maka dibutuhkan kapal laut. Transportasi penghubung antar pulau harus didukung dengan ketersediaan pelabuhan yang memadai agar bisa meningkatkan mobilitas masyarakatnya. Selanjutnya, transportasi udara yaitu pesawat. Penggunaan pesawat sebagai moda transportasi penghubung antar pulau harus didukung dengan sarana pendukung, seperti bandara atau lapangan udara. Fasilitasnya juga harus dipenuhi. Untuk pulau-pulau besar dan kota-kota besar, dibangunlah bandara yang mampu menampung pesawat-pesawat besar dan banyak. Sedangkan di pulau-pulau kecil, dibangunlah lapangan udara yang hanya mampu menampung pesawat-pesawat kecil atau pesawat-pesawat perintis. Namun, biaya untuk menggunakan pesawat biasanya lebih mahal jika dibandingkan dengan menggunakan kapal, sehingga masyarakat lebih banyak memilih untuk menggunakan kapal saat berpergian antar pulau. Jika penyediaan dan penggunaan moda transportasi antar pulau memadai, akan sangat membantu kehidupan masyarakat. Mengingat luas wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan, sehingga mempengaruhi pemerataan program pembangunan dan hasil-hasilnya. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat ini juga memberikan dampak positif dan negatif. Adapun dampak positifnya yaitu bagi perkembangan alat transportasi, karena terpacunya bangsa Indonesia untuk membangun dan mengembangkan industri pesawat dan perkapalan. Selanjutnya, dampak negatifnya adanya perbedaan kemakmuran antar wilayah. Perbedaan itu antara lain adalah ada daerah yang sangat maju, namun juga ada daerah yang masih sangat tertinggal. Selain itu, harga barang kebutuhan di satu pulau juga berbeda dengan harga kebutuhan di pulau lain. Semakin jauh tempatnya, semakin banyak biaya transportasi yang dikeluarkan, sehingga harga barangnya pun semakin mahal.
Oke, itu tadi materi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Bye-bye.